Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak RT 04 Bapak Lukman Nur Hakim beserta keluarga yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan juga keberkahan. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sarip, Ketua Yayasan Masjid Al-Mujahidin dan juga Ketua Paguyuban Pemakaman di lingkungan Surya Jaya beserta keluarga yang mudah-mudahan Allah juga berikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau. Yang saya hormati para pengurus lingkungan RT 04 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kesemuanya Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Mujahidin yang malam hari ini hadir, mudah-mudahan Allah juga berikan kesehatan dan keberkahan kepada semuanya. Yang saya hormati para warga RT 04, para jamaah Masjid Al-Mujahidin yang malam hari ini bisa hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita semua. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua pada malam hari ini masih Allah perkenankan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju depan rumahnya Bapak RT Lukman. Mudah-mudahan tempat ini Allah berkahkan dalam rangka tafsir Yasin keliling, program dari Masjid Al-Mujahidin bersinergi dengan Rohis dan juga lingkungan di Villa Surya Jaya. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada qudwah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir akan mendapatkan syafaatul ujmanya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kami dari DKM Masjid Al-Mujahidin mohon maaf bila mana banyak hal yang mungkin kurang berkenan terkait kepengurusan kami di Masjid Al-Mujahidin, tetapi mudah-mudahan dengan wasilah hadirnya kami di tempat bapak-bapak sekalian akan lebih mengukuhkan persaudaraan kita sebagai sesama muslim dan lebih dekat lagi antara lingkungan dengan Masjid Al-Mujahidin. Dan juga kami dari masjid mempunyai program yakni tafsir Yasin keliling ini, alhamdulillah sudah yang ketiga kalinya. Yang tadi disebutkan Ustaz Sarif, malam hari ini alhamdulillah bisa bertempat di RT 04 yang mudah-mudahan kedepannya tetap berjalan dan kami dari pengurus masjid bisa istiqomah selalu menjalankan hal ini. Semata-mata yang kami lakukan ini satu, keinginan kami ingin kami dan juga jamaah sekalian dan juga semua warga muslim bisa tetap dekat dengan Al-Quran. Kebiasaan orang-orang tua kita dulu selalu membaca suratul Yasin mungkin di malam Jumat, tapi terkait sekarang kita punya maisah, punya pekerjaan, bisanya mungkin di hari libur, tetap lakukan. Dan mudah-mudahan jangan hanya surat Yasin yang kita baca, tapi kita dawamkan setiap hari minimal kalau kata Ustadz 3 lembar sehari. Allah sudah memasukkan kita ke orang-orang yang tidak melalaikan Al-Quran. Tapi kalau belum bisa 3 lembar sehari, 3 ayat atau 1 lembar sehari pun tidak apa-apa, diluangkan di waktu mungkin ba'da subuh atau
kapanpun. Intinya mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Kalau kata Ustadz, seseorang yang dekat dengan Al-Quran insya Allah akan mempunyai keistimewaan. Maksudnya apapun yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi hal yang istimewa. Malam hari ini tafsirnya mungkin sudah masuk ke tafsir surah Yasin yang ke-5 ya Ustadz ya. Ke-5 pada ke-6, baru ke-6, yang 6 ayat kemarin pertama di RT 06 baru 2 ayat, di RT 02 2 ayat. Insyaallah di malam hari ini mungkin bisa 2 atau 3 ayat ke depan. Harapannya sampai Yasin selesai pun nanti kita bisa maju ke surah yang lain, bisa mungkin ke yang disunahkan di hari Jumat dibaca itu suratul Kahfi leres. Nanti ke depannya mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan program ini, dan harapan kami jamaah dan juga warga muslim Pila Suryajaya akan lebih dekat lagi ke Masjid Al-Mujahidin. Bapak-bapak sekalian, untuk ini haki apa Ustaz? Untuk selanjutnya kita kirim suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita, wabil khusus dari orang tua tuan rumah, orang tua dari Bapak, keluarga dari Bapak Lukman Nur Hakim. Kita kirim Fatihah untuk mereka yang mudah-mudahan dengan wasilah bacaan Al-Fatihah kita, doa-doa kita bisa tersampaikan kepada mereka. Yang pertama kita kirim Al-Fatihah untuk orang-orang tua kita dulu, orang-orang tua kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini. Allah ampuni segala dosanya, Allah terima iman dan Islamnya, ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah. Dan juga kita yang masih ada di dunia, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, rezeki berlimpah dan penuh berkah. Ala hadiniyah ala kulli niyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti sallallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Rohalil Kubur Bapak Muhammad Soleh bin Niti di Sastra, khususan Ahlul Kubur Bapak Harto Suwikyo bin Turejo, khususan Ahlul Kubur Ibu Rantisah binti Saman, khususan Ahlul Kubur Ibu Setiawati binti Muhammad Soleh, khususan Ahlul Kubur Bapak Jajang Komara bin Muhammad Soleh, khususan Ahlul Kubur Muhammad Putra Fadilah bin Lukmanul Hakim, khususan Ahlul Kubur Bapak Tukimin bin Pulan. Saulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallah pada seluruh jamaah yang sudah baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Fatihah kita Allah kabulkan seluruh doa, wabil khusus doa-doa kita untuk almarhum almarhumah yang telah mendahului kita, wabil khusus almarhum dan almarhumah dari Bapak Lukman Nur Hakim dan kita semua yang hadir.
Dilanjut nanti untuk pembacaan suratul Yasin insyaallah akan dipimpin Mas Jikri dari remaja masjid. Tafsir Yasinnya insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Muti LCMSI. Kepada pembawa acara kami serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus DKM, pengurus RT yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali sama-sama menghadiri majelis ilmu dalam rangka mengkaji Al-Qur'an, mengkaji surat Yasin, surat yang tentunya memiliki keutamaan dan kemuliaan sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa hadis, dan kita insyaallah akan membahas surat Yasin ini. Kita sudah sampai di ayat kelima sekarang, sebagai kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya di RT-RT yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Quran, dan Allah memulai surat Yasin ini dengan al-huruful muqatta'ah, huruf yang terpotong, maksudnya huruf hijaiyah. Yasin, tentu di situ ada hikmah. Allah memulai dengan huruf hijaiyah. Secara umum para ulama menafsirkan Yasin ini wallahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah Maha tahu dengan maksud dari arti Yasin. Tapi ketika Allah memulai dengan huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah, ini Allah ingin menyampaikan kepada terutama bangsa Arab yang menjadi mukhatab secara langsung waktu turunnya Al-Quran ini, adalah Allah ingin menegaskan bahwa hai orang Arab, ini loh Al-Quran turun dengan bahasa kalian, dengan huruf-huruf yang biasa kalian ucapkan. Nah, diantaranya adalah Yasin. Sementara itu kalian tentu tidak akan mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Nah, jadi tidak ada manusia di bumi ini satupun yang bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Dan itu Allah tantang. Kalau kamu bisa, silakan datangkan atau panggil teman-teman kamu dan seterusnya. Jadi tentu tidak akan mampu untuk mendatangkan Al-Quran dengan segala keistimewaan yang ada di dalamnya, isinya. Karena Al-Quran tentu bukan hanya kata-kata saja, tapi tentu kata yang bermakna sangat dalam. Karena Al-Quran ini mengandung hukum di dalamnya. Ada kisah sejarah, dan itu sejarah masa lalu, bahkan yang akan datang Allah juga sudah sampaikan di dalam Al-Quran. Nah, Allah bersumpah dengan Al-Quran di awal surat Yasin, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran. Ini artinya bahwa Al-Quran itu mukjizat yang kekal, al-mu'jizatul baqiyah, mukjizat yang kekal untuk seluruh umat manusia. Innaka laminal mursalin, di ayat yang ketiga, sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar termasuk orang-orang yang diutus, laminal mursalin, termasuk ke dalam para rasul, artinya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala siratal mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan para nabi, para rasul. Ini menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah
rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di atas jalan yang lurus, jalan para nabi, jalan para rasul yang mendahului beliau. Dan ini untuk menegaskan jawaban, ya, jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang mereka mengatakan lasta mursala kepada Nabi Muhammad. Engkau bukan termasuk orang yang diutus, wahai Muhammad, lasta mursala. Jadi Allah ingin menegaskan kepada orang-orang kafir itu, innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang diutus. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang kelima. Tanzilal Aziz, ya. Tanzilal Azizir Rahim, dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan Tanzilal Aziz fi mulkihi. Ya, diturunkan. Siapa yang menurunkan? Al-Aziz. Ya, Al-Aziz adalah yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala fi mulkihi, di kerajaannya. Ar-Rahim, ya, bi khalqihi, artinya yang maha pengasih, yang maha penyayang kepada siapa? Kepada ciptaannya. Nah, kata tanzil ini artinya Al-Qur'an itu diturunkannya, ya, bertahap. Dari kata nazzala yunazzilu, artinya apa? Menurunkan. Tanzil, jadi dalam Al-Qur'an itu, ya, untuk menurunkan atau turunnya Al-Qur'an itu, di dalam Al-Qur'an ada dua redaksi. Di dalam Al-Qur'an ada anzala, ada nazzala, ya, ada anzala, ada nazzala. Jadi kalau anzala itu misalnya dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kalau anzala itu diturunkan sekaligus. Kalau nazzala diturunkan secara bertahap. Nah, anzala itu diturunkan sekaligus kapan? Diturunkannya sekaligus adalah fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Sekaligus dari mana ke mana itu? Sekaligus itu adalah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu sekaligus turunnya. Ya, turun sekaligus. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar di mana dijelaskan oleh Nabi SAW. Kapan itu Lailatul Qadar? Iltamisuha fil ashril awakhir. Ya, kira-kira kalau kalian mau cari, itu cari di malam, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, itulah terjadinya Lailatul Qadar. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Itu dari mana? Tadi dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ada tempat di langit dunia itu namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu, ya, menurut para ulama posisinya, ya, bergaris lurus, ya, dengan Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah itu adalah kiblatnya atau tempat tawafnya, ya, kaum muslimin, artinya manusia yang ada di bumi, ya. Kalau Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat, ya, para malaikat. Jadi di situ malaikat setiap hari masuk ke dalamnya, ke dalam Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat setiap hari, ya kan? Jadi ketika mereka masuk, ya, itu nggak keluar lagi. Jadi 70.000 setiap hari itu. Berarti jumlahnya itu dari dulu sampai sekarang. Setiap hari masuk 70.000 malaikat. Jadi malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Ya, betul Pak. Nah, kalau begitu jumlahnya bisa lebih banyak daripada manusia. Ya. Dan malaikat yang kita tahu tentu yang diberi tugas. Ada berapa diberi tugas? Ada 10, ya kan? Jibril, Mikail, Israfil, ya, Israel, Munkar, Nakir, ya, Raqib, Atid, Malik, gitu. Nah, itu yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidul Malaikah, tuannya para malaikat itu, malaikat yang paling mulia di antara mereka adalah malaikat Jibril alaihissalam, karena punya tugas mulia. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, ya, kepada para nabi dan rasul.
Itu tugas malaikat Jibril, tugas yang mulia malaikat Jibril. Ya. Nah, jadi Al-Quran diturunkan dari mana? Lauhul Mahfuz, ya, dari Lauhul Mahfuz, kemudian ke langit dunia. Itu sekaligus turunnya di malam Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, kalau bertahapnya dari mana ke mana? Bertahap itu dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW, dihantarkan, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ya, sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ada yang diturunkannya sesuai dengan ada sebab nuzulnya, ada yang tidak. Ya, ada yang diturunkan saja begitu langsung disampaikan kepada Rasulullah. Ada yang berdasarkan sebab nuzul, sebab turun ayat. Ya, misalnya sebab turun ayat itu banyak. Ya, ada peristiwa yang terjadi. Ada sahabat bertanya misalnya ada yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang minuman keras dan judi. Qul fihi ma itsmun kabir, katakanlah di dalamnya terdapat dosa yang besar. Gitu ya. Itu berdasarkan pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka bertanya, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang wanita yang haid, ya. Apa tuh? Qul fihi apa namanya? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, kata Allah, katakanlah ya, haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkanlah wanita ya ketika sedang haid, maksudnya jangan disenggama, jangan disetubuhi, ya kan, terutama di titik vital, maksudnya di antara pusar dan lutut, ya kan. Nah, itu dihindari tuh. Kalau di atas lutut boleh nggak? Ya boleh, ya. Wah, Pak minum. Kalau di atas lutut ya boleh, ya kan. Nah, fauqal izar itu boleh. Oh, di atas pusar maksudnya. Salah tuh kan saya. Gara-gara Bapak batuk jadi salah saya. Di atas pusar yang boleh. Di bawah pusar di bawah pusar sampai lutut tidak boleh itu ya. Hati-hati, maksudnya adalah terutama yang berkaitan dengan tempat keluarnya darah. Ya, karena haram digauli wanita sedang haid ya. Nah, jadi tanzil al-azizir rahim itu artinya Al-Qur'an itu diturunkan dari Al-Aziz ya, yang maha perkasa, Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, jadi turunnya bertahap dari mana tadi? Langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengantarkan? Malaikat Jibril, sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ada juga yang tidak ada sebab nuzulnya, langsung turun begitu ya. Itu selama berapa tahun, Pak, turun bertahap itu? Kurang lebih 23 tahun ya, kurang lebih 23 tahun. 22 tahun sekian bulan, berapa bulan itu? Ya, kurang lebih. Pokoknya selama Nabi SAW ya kan diutus menjadi Rasul di Makkah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ya, maka ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah, ya kan? Nah, kalau Madaniyah diturunkan setelah hijrah, walaupun dia turunnya di Mekah. Ada yang turunnya di Mekah, misalnya pas Fathu Mekah begitu kan diturunkan ayat, tapi dia masuknya surat Madaniyah, ya kan? Jadi dikatakan Madaniyah karena diturunkan setelah hijrah, ya. Dikatakan Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Maka ayat-ayat Makkiyah itu kebanyakan bicara tentang akidah, tentang keyakinan, tentang keimanan, tentang hari akhir, tentang kebangkitan. Nah, seperti surat Yasin ini banyak bicara tentang akidah, tentang kebangkitan, tentang kepercayaan, keimanan, ya kan, dan seterusnya.
Ya, secara umum semua ayat dalam surat Yasin ini makkiyah, hanya satu ayat kalau menurut tafsir Jalalain, ya, itu ada satu ayat yang madaniyah. Itu ayat 45. Ya, ayat 45 dari surat Yasin itu madaniyah. Kok bisa begitu? Ya bisa, itu siapa lalu yang menyusun apa namanya surat ini? Surat-surat ini datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Susunannya juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat-ayatnya itu yang mengatur itu siapa? Yang menyusun dalam satu surat itu Allah Subhanahu wa taala, menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Jadi yang ya, Rasulullah itu talakinya kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Itu tadarusan setiap Ramadan itu, ya, setiap Ramadan itu bertadarus, ya, Rasulullah SAW itu kepada malaikat Jibril. Jadi maka Al-Quran ini, ya, sekali lagi diturunkan secara bertahap selama berapa tahun tadi? 23 tahun, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Yang mengantarkan adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, Tanzil al-Azizir Rahim. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 9. Jam 9 ya. Baik. Nah, Ar-Rahim di sini artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi ketika Allah menyampaikan, ya, bahwa dia adalah Maha Penyayang, ya. Ini salah satunya adalah dengan diturunkannya Al-Qur'an, ya, itu Allah sayang kepada kita. Allah menurunkan Al-Qur'an ini karena Allah sayang kepada kita. Kita ini diberi petunjuk, diberi pedoman, biar hidup kita ini terarah. Kalau kita tidak diberi pedoman, ya, hidupnya kita berantakan. Ya kan? Ya, ibaratnya kalau kita punya barang elektronik mungkin ya nggak ada buku petunjuknya. Ya kan, nggak ada buku petunjuknya, belum pernah ada orang yang pakai itu, ya. Kalau mungkin barang elektronik sekarang mungkin kebanyakan orang sudah pakai, ya, tapi misalnya kalau dia belum pernah ada yang pakai itu barang, nggak ada buku petunjuknya, kira-kira gimana tuh? Coba-coba kan, coba nanti rusak lama-lama, ya kan? Ya, jadi apa? Nggak akan terarah, nggak akan benar. Nah, kita juga begitu. Kalau kita tidak ada nih buku pedoman, Al-Quran pedoman hidup, ya, kita pasti akan berantakan hidupnya. Maka Allah dengan kemaha kasih dan sayangnya kepada kita, kepada hamba-hambanya, ya, kepada ciptaannya, ini Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman, ya, sebagai pedoman. Maka Al-Quran ini, ya, sifatnya kekal, ya, dia adalah mukjizat yang kekal sampai akhir hayat, ya, mukjizat yang berlaku terus, ya, berlaku terus untuk seluruh umat manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat berikutnya, litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Dengan Al-Qur'an ini, kata Allah, ya, litunzira, supaya kamu memberi peringatan wahai Muhammad, qauman, kepada satu kaum, ma unzira aba'uhum, di mana kaum itu belum pernah diberi peringatan, ya. Aba'uhum itu nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan. Ma'udhiru abahum wahum ghafilun, dan mereka tentu dalam keadaan lalai, ya, karena tidak pernah diberi peringatan. Siapa itu yang tidak pernah peringatan? Yaitu terutama orang-orang Arab yang hidup di zaman jahiliyah, itu namanya ahlul fatrah, ya, disebut ahlul fatrah, ya, alladzina asyu, ya, fi zamani al-fatrah, yang mereka hidup di zamanul fatrah. Zaman fatrah itu maksudnya apa? Waktu jeda, ya kan? Jeda, Allah tidak menurunkan wahyu di situ. Ada jeda di mana Allah tidak menurunkan wahyu, ya kan? Dari kapan jedanya itu? Dari Nabi Ismail alaihi salam, itu Allah tidak mengutus di jazirah Arab itu seorang rasul pun. Ya, di mana lantas kemudian ada rasul, ada nabi? Di tempat yang lain, karena nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada kaumnya masing-masing.
Jadi Nabi Ismail diutus kepada kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diutus kepada kaumnya. Ya, terus siapa? Nabi Ishak diutus kepada kaumnya. Nah, Nabi Ismail itu anaknya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya anak dua. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya, Nabi Ismail itu tidak punya keturunan Nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW itu di akhir, di ujung tuh cicitnya, ya. Nabi Ismail itu Nabi Muhammad SAW. Itu jedanya berapa? Ya, berapa ribu tahun itu? Ya, berapa ribu tahun dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya sepanjang itu namanya zaman al-fatrah tuh. Ya, sepanjang itu zaman al-fatrah, artinya apa? Mereka dalam keadaan sesat, ya. Jahiliyah itu kenapa jahiliyah? Karena sepanjang waktu itu tidak ada seorang muallim, tidak ada seorang murabbi, tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang ngajarin gimana caranya menjalani hidup, gimana caranya menyembah, gimana caranya beribadah dan seterusnya. Mungkin hanya beberapa generasi setelah Nabi Ismail itu ada orang-orang solehnya, yang kemudian orang-orang soleh itu dijadikan apa? Berhala oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ya, seperti ada nama Hubal dan seterusnya, itu nama-nama dulunya itu orang-orang soleh dulunya, artinya pengikut Nabi Ismail alaihissalam. Lalu dikultuskan, lalu kemudian dijadikan itu sebagai sesembahan. Nah, itu membahaya juga tuh. Lama-lama kalau orang sudah mengkultuskan sesuatu, ya kan, bisa jadi kalau sekarang masih misalnya ya masih sebatas apa namanya hormat, tapi kalau hormatnya berlebihan misalnya sampai mengkultuskan, nah itu nanti generasi berikutnya itu bisa nyembah gitu. Generasi yang setelahnya gitu. Ya makanya tentu apa namanya dalam Islam itu melarang berlebih-lebihan, ya. Tentu kita harus hormat, ya kan, menghormati orang-orang soleh, ya, mencintai orang-orang soleh, tapi jangan sampai kemudian mengkultuskan itu artinya menganggap suci gitu ya. Padahal manusia itu tentu punya potensi salah, punya potensi benar ada salah gitu ya. Walaupun ulama kan gitu, walaupun orang soleh, namanya manusia, kecuali nabi dan rasul itu maksum, mereka terlindung dari perbuatan dosa kecil maupun besar, ya, dosa kecil maupun besar. Nah, Nabi Ishak, kalau Nabi Ishak itu punya anak Nabi Yakub, ya enggak? Punya anak Nabi Yakub. Nabi bukan itu, Nabi dan Rasul. Nabi Yakub itu punya anak 12 itu, namanya ada 12. Salah satunya ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, 12 itu disebut dengan Bani Israel. Ya, Bani Israel. Israel itu merujuk kepada Yakub alaihissalam. Israel itu artinya, itu bahasa Ibrani, itu nama artinya Abdullah, hamba Allah. Ya, Bani Israel artinya anak-anaknya Yakub. Ya, anak-anaknya Israel. Ya, Israel itu adalah Yakub alaihissalam. Jadi nama Israel sekarang itu yang merujuk kepada situ, ya, mengambil dari situ. Ya kan, ada surat Bani Israel dalam Al-Quran, ya kan, Bani Israel dalam Al-Quran. Nah, jadi itu awalnya adalah anak-anak, ya, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, ya, dan orang-orang Yahudi, ya, itu juga dinisbatkan kepada salah satu putra Nabi Yakub, namanya Yahuda, ya. Tapi kemudian karena Yahuda ini banyak dia keturunannya, ya, maka ya lama-lama ya keturunan dari 12 anak Nabi Yakub ini itu disebut juga Yahudi, ya kan, bukan hanya keturunan Yahuda saja, tapi semua keturunan dari cucunya, anak cucu Nabi Yakub alaihissalam, yaitu disebut Yahudi, ya, karena Yahuda yang paling banyak ya keturunannya gitu ya, yang sampai sekarang masih ada tuh kan Yahudi, ya. Jadi mereka itu disebut sebagai nabi-nabi Bani Israel, ya. Nabi-nabi Bani Israel, nabi dari mulai Nabi Yakub terus ke bawah sampai Nabi Isa alaihissalam, itu garis keturunannya ketemu semuanya, ya, ketemu semuanya di Nabi Ishak alaihissalam, ya. Jadi apa? Itu sampai Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad garis keturunannya nyambungnya kemana? Ke Nabi Ismail alaihissalam yang orang Arab. Jadi Nabi Ismail itu walaupun bukan asli orang Arab, tapi dia tuh nenek moyangnya orang Arab. Ya, nenek moyangnya orang Arab. Walaupun bukan asli Arab.
ya kan? Ismail itu. Karena Nabi Ibrahim juga bukan asli Arab. Ya, Nabi Ibrahim itu aslinya ya Ibrahim itu kan bahasa Ibrani itu kan merujuk kepada istilah Ibrahim. Ya. Agak beda tuh ya, bukan. Tapi maksudnya ya, Ibrahim itu bukan bahasa Arab ya. Dia bahasa Ibrani maksudnya ya. Ibrahim itu bukan bahasa Arab. Ya, nama Ibrahim Ismail itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani. Nah, jadi intinya adalah di situ ya. Kenapa Allah sampaikan litunzira qauman ma unzira abahum? Karena nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nenek moyang orang-orang Arab, terutama orang-orang Mekah itu di situ di Jazirah Arab itu belum pernah diberi peringatan, belum pernah diutus seorang rasul pun ya sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam. Maka itu disebut zamanul fatrah. Kalau zamanul fatrah itu ya mereka gitu ya yang meninggal dunia di zamanul fatrah itu tidak dibebani dengan hukuman di neraka ya. Jadi kalau ada yang meninggal di zamanul fatrah karena belum disampaikan wahyu kepada mereka, tidak sampai wahyu kepada mereka, maka ya itu mereka tidak dimasukkan ke neraka karena kesesatan mereka. Ya, begitu para ulama katakan ya. Termasuk di situ ada kakeknya Nabi Muhammad SAW, ada orang tuanya Nabi Muhammad SAW, ada Abdul Muttalib, ada kemudian siapa namanya Abdullah ya, ayahnya Nabi, ada Aminah ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka hidup di zamanul fatrah ya, walaupun mereka tentu tidak berada di dalam tauhid ya kan. Artinya apa? Mereka hidup di zamanul fatrah ya, hidup di masa jahiliyah itu. Dan walaupun ini terlepas dari perbedaan pandangan yang di antara ulama ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa misal ada hadis inna abi wa abaka finnar, sungguhnya ayahku dan ayahmu itu di neraka ya, itu kemudian ulama yang mengatakan bahwa ayahnya Nabi Muhammad itu tidak di neraka ya. Yang dimaksud ayah di situ adalah paman beliau, karena istilah paman itu juga dalam bahasa Arab itu kadang-kadang disebut ayah gitu ya, abun ya. Karena Abu Thalib itu sebagai pengganti ayahnya. Abu Thalib yang dimaksud adalah Abu Thalib ya, inna abi wa abaka, sungguh ayah di situ adalah Abu Thalib. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi litunzira qauman ma unzira abahum wa hum ghafilun. Jadi mereka itu sesat, lalai ya, mereka hidup dalam keadaan jahiliyah karena tidak ada yang ngajarin ya, tidak ada yang ngebimbing, tidak ada yang membina ya, tidak ada rasul yang membimbing hidup mereka, sehingga mereka dalam keadaan sesat, sehingga mereka disebut jahiliyah, hidup dalam keadaan bodoh ya. Bodoh bukan berarti tidak tahu apa-apa, mereka tahu ya, mereka tahu kalau urusan duniawi tahu ya, mereka misalnya pintar berdagang itu mereka memang pandai, mereka pintar bersyair, mereka memang pandai ya, mereka senantiasa melakukan semacam sayembara atau lomba ya, syair itu ada pasar ukad, ada pasar apalagi itu. Nah, itu pasar-pasar yang biasa mereka lakukan untuk berlomba syair ya. Artinya mereka pandai di sisi itu. Tapi di sisi yang lain bodoh. Yang mana itu? Di sisi akidah ya, mereka jahiliyah ya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Udah jam 9. Sampai ayat 6. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Jazakumullah khairan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak, ada yang mau nanya? Silakan. Betul, Pak. Silakan, Mas Bro. Atau udah ngerti semua? Sama ya. Nah, ini tuh sampai ayat 6 nih. Sudah 3 RT baru ayat 6. Ini kan ada 83 ya. Iya, ya 83 tuh mungkin berapa tahun baru kelar nih ya gitu ya. Tempat lagi. Rata-rata satu pertemuan 2 ayat atau 1 ayat gitu kan. Itu kan 8 RT berarti dibagi 83 berapa hitungannya nanti gitu ya. Itulah mungkin untuk dibedah secara tafsir begitu. Yang sering kita baca Yasin tiap malam Jumat lain-lain. Begitu banyak begitu dalam ya. Semoga pada malam ini kita bisa mengajar ibrah dari tafsiran Pak Ustadz.
dan bisa lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran ya, dari bukan Yasin aja, semua 114 surat kita baca semuanya, dan kita nanti lebih semangat lagi untuk pengajian yang keempat. Apabila nggak ada pertanyaan akan saya tutup gitu kan. Nah ini masih Ustaz mungkin nggak ada pertanyaan dan nanti semua buat jamaah insya Allah mungkin bisa tutup doa dari Pak Ustaz sekalian. Ya, terakhir tadi ada yang terlewat sedikit. Jadi bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa Nabi Muhammad ditugaskan untuk memberi peringatan kepada kaum Arab yang dimana mereka belum pernah diberi peringatan sebelumnya, bukan berarti risalah Nabi Muhammad itu hanya kepada orang Arab saja, ya. Karena banyak ayat dan hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh umat manusia, ya. Misalnya ayat ya inna arsalnaka itu dalam surat Al-A'raf bunyinya gimana tuh? Dalam surat Al-Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Qul ya ayuhan nas, katakanlah Muhammad ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a. Sungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semua. Jadi kalau Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu diutus kepada kaumnya masing-masing, ya kan? Misalnya Nabi Ibrahim tadi itu kan berbarengan dengan Nabi Lut, ya enggak? Nabi Lut di tempat yang lain, Nabi Ibrahim di tempat yang lain. Karena pada saat malaikat akan menghukum kaum Nabi Lut dengan membalikkan tanah itu, membalikkan bumi, ya. Itu Nabi Lut itu kan kaum Sodom, ya kan? Kaum Sodom. Itu mampir dulu malaikat itu ke Nabi Ibrahim alaihissalam, mampir dulu, ya kan? Mau menghukum kaum Nabi Lut. Kata Nabi Ibrahim, inna fiha Luta, di situ ada Nabi Lut. Kata dua malaikat ini, nahnu a'lamu biman fiha, kami lebih mengetahui, ya, siapa yang ada di dalamnya. Jadi maksudnya malaikat sudah tahu di situ Nabi Lut alaihissalam. Maka disampaikan dulu ke Nabi Lut supaya pergi dulu sebelum Allah menghukum kaumnya. Pergi Nabi Lut itu dengan, kalau istrinya nggak mau tuh kan Nabi Lut ya, pergi dengan putrinya, ya, dengan kedua putrinya Nabi Lut itu. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga hadis yang lain misalnya wa bu'istu ilan nasi kafatan, dan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Dan itu adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, diutus kepada seluruh umat manusia. Ya kita semua ini adalah umat Rasulullah SAW, walaupun kita di Indonesia. Ya, nah, begitu juga di tempat yang lain. Ya, artinya apa? Karena Rasulullah itu diutus kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab saja. Ya, bukan hanya kepada bangsa Arab. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan juga inayahnya kepada kita semuanya untuk bisa terus menuntut ilmu, memahami Al-Quran, dan kita bisa mendapatkan manfaat dan faedah, ya, pelajaran dari apa yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il 'ala ila yaumiddin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha anta khairul warithin. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما
warzuqna fahman. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita mengikuti pengajian Yasin Keliling. Semoga semua pahala